Vicky. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Kita mulai kuliah minggu ketiga untuk perencanaan geometrik jalan, masih dalam rangka kerjasama pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Borobudur dan Universitas Iqra Guru. Dan topik pada hari ini adalah parameter-parameter perencanaan geometrik jalan bagian 1. Ya, jadi parameter-parameter itu artinya faktor-faktor apa ya yang menjadi parameter yang harus diperhatikan dalam perencanaan geometrik jalan. Dan untuk hari ini bagian pertama lebih dahulu ya. Nah, ini parameter perencanaan geometrik jalan. Nah, jadi meliputi yang pertama adalah kendaraan rencana. Kemudian yang kecepatan. Yang ketiga volume lalu lintas. Yang keempat kapasitas jalan. Yang kelima tingkat pelayanan jalan. Kemudian yang keenam adalah gaya-gaya yang bekerja. Yang ketujuh adalah jarak pandangan. Tapi yang poin 7 ini akan dibahas pada kesempatan kuliah minggu berikutnya ya, minggu depan ya. Jadi kita hari ini membahas 6 parameter. Kita mulai. Yang pertama, kendaraan rencana. Nah, kendaraan rencana itu apa ya? Jadi kendaraan rencana adalah kendaraan yang merupakan wakil dari kelompoknya untuk merencanakan bagian-bagian jalan. Jadi di sini ditentukan dari bentuk, ukuran, dan daya kendaraan yang akan mempergunakan jalan tersebut. Nah, umumnya itu dikelompokkan atas kendaraan kecil, yaitu mobil penumpang, seperti sedan, kemudian mobil van, ya, seperti sedan, kemudian Innova, misalnya contohnya ya, minivan, MPV, ya, SUV, ya, kemudian juga mobil-mobil kecil. Kemudian kendaraan sedang, kendaraan sedang yang ukurannya lebih besar, yaitu bisa bus 2 as atau truk 2 as, ya, tandem juga bisa ya. Kalau tandem itu berarti bannya itu double ya, tapi asnya cuma 2. Kemudian kendaraan besar, ini masuk di semi trailer ataupun trailer ya. Ini kendaraan-kendaraan besar, truk yang mengangkut misalnya untuk kontainer, ya, kemudian truk gandeng, nah itu termasuk kendaraan besar. Nah, ukuran lebar kendaraan rencana ini akan mempengaruhi lebar lajur yang dibutuhkan. Karena itu perencanaan dari kendaraan apa yang akan menggunakan satu jalan itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Kemudian juga ada sifat membelok kendaraan, ya, akan mempengaruhi perencanaan tikungan dan lebar median.
ya. Kemudian ada daya dari kendaraan, jadi power dari mesin kendaraan. Di sini juga akan mempengaruhi nanti tingkat kelandaian dari jalan tersebut. Jadi jika ada jalan mendaki itu sebesar dengan yang bisa digunakan agar supaya kendaraan ini bisa uh, jalan dengan baik dan aman. Ya. Kemudian di samping itu ada tinggi dari tempat duduk pengemudi. Ini juga yang akan mempengaruhi jarak pandangan dari pengemudi. Jadi kondisi kursi daripada pengemudi, tingginya mata daripada pengemudi ini akan juga uh, berpengaruh ya. Kendaraan ya. Di sini kendaraan penumpang, ini kendaraan kecil ya. Kemudian di sini ada truk, unit tunggal, truk, bis ya. Kemudian di sini ada trailer, semi trailer ya. Ini ukuran-ukuran dari kendaraan rencana ya. Di sini ada kendaraan penumpang, panjang totalnya sekitar 4,7. Nah, kemudian juga ada truk dan bis ya, tanpa gandengan maupun yang kombinasi. Nah, di sini ada standar daripada masing-masing jenis kendaraan yang dikeluarkan oleh eh, Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Kecepatan saran yang tempuh kilometer per jam. Kan kecepatan yang dipilih atau ditentukan ya, di mana kecepatan tersebut sesuai dengan kondisi dan fungsi jalan yang diharapkan. Kecepatan rencana adalah kecepatan yang dipilih untuk keperluan perencanaan di setiap bagian jalan raya, seperti di tikungan, terus kemiringan jalan, dan jarak pandang, dan lain-lainnya ya. Jadi seorang perencana harus menetapkan dulu nanti berapa kecepatan rencana yang akan digunakan dalam perencanaan. Nah, kecepatan yang dipilih adalah kecepatan tinggi menerus, di mana kendaraan dapat berjalan dengan aman, dan keamanan itu sepenuhnya tergantung dari bentuk jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kecepatan rencana adalah keadaan terrain. Ya. Terrain ini eh, permukaan dari tanahnya sendiri, atau topografinya ya. Itu datar, berbukit, atau gunung. Kemudian juga sifat dan tingkat penggunaan daerah tersebut. Jadi nanti kecepatan ini juga berpengaruh jika jalan tersebut uh, ada kegiatan-kegiatan tertentu di sekitar jalan tersebut, misalnya pasar, jalan dalam kota, atau jalan luar kota. Nah, ini akan berpengaruh nanti terhadap kecepatan rencana yang dipilih. Ya, karena untuk daerah-daerah padat, tentunya kecepatan rencananya akan lebih rendah ya di daerah yang eh, yang luar kota, apalagi untuk jalan tol ya. Ini mempunyai kecepatan rencana yang lebih tinggi. Nah, masih dalam skema kecepatan, tadi kan kalau itu ada eh, kecepatan itu berpengaruh juga terhadap nanti kemiringan ya, kemiringan atau kelandaian. Di sini ada data perbukitan, pegunungan. Nah, ini
persentase dari kelandaiannya. Nah, minggu lalu itu kan ada yang tanya ya, kalau jalan, permukaan jalan dengan kemiringan misalnya 2%. Ya, misalnya ini contohnya. Memang kalau permukaan jalan itu harus dibuat ada kemiringan mengalirkan air. Ya, ada kemiringan. Tapi kalau yang di sini adalah kemiringan memanjang ya, kelandaian. Ya. Nah, 2% itu di sini saya jelaskan ya, di ketiga ini 2% ini adalah gradien ya. Gradien atau kemiringan itu perbandingan antara sisi gap dengan sisi mendatar ya. Jadi vertikalnya 2, horizontalnya 100. Jadi disebutnya 2%. Nah, ini kemiringan 2%. Jadi misalnya ke di mendatarnya ini 100 cm, maka harus naik 2 cm ya. Kalau dipakai satuan dalam sentimeter. Nah, jadi ini mudah-mudahan jelas ya. Jadi 2% ini menunjukkan perbandingan atau gradien tangan. Kalau tangan itu berarti kan sisi tegak dibagi sisi mendatar ya. Nah, itu jadi kemiringan-kemiringan ini uh, bisa ketahuan uh, ditentukannya nanti. Dan ini juga kalau ini kemiringan antara ini adalah kemiringan memanjang ya dari jalan tersebut. Kalau melintangnya tetap seperti ini. Oke, kita lanjut. Ya, ini tabel dari Kementerian PU ya. Jadi kecepatan rencana yang sudah dibuat ya. Jadi untuk jalan primer itu nanti range-nya dari berapa sampai berapa ya, bisa dilihat di sini. Ini juga untuk jalan sekunder, jaringan jalan sekunder yang di dalam kota. Nah, ini bisa seperti ini ya. Nah, untuk jalan tol ya, untuk jalan tol standar dari kecepatan rencana minimal ya dalam kilometer per jam. Ini juga sumbernya dari Bina Marga. Kemudian volume. Nah, ini volume lalu lintas ya. Volume lalu lintas ini menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi ya. Volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik pengamatan dalam satuan waktu tertentu, hari, jam, menit ya. Jadi kita harus tahu nanti berapa banyak kendaraan yang akan menggunakan suatu ruas jalan ya. Karena dengan kita bisa memprediksi volume lalu lintas, ini nanti akan bisa diketahui kebutuhan dari lebar perlintasan yang dibutuhkan. Satuan volume lalu lintas yang umum dipergunakan sehubungan dengan penentuan jumlah dan lebar lajur adalah ada lalu lintas harian rata-rata atau LHR, ada volume jam perencanaan, ada kapasitas jalan ya. Nah, lalu lintas harian rata-rata atau LHR ini adalah volume lintas rata-rata dalam satu hari ya, atau 24 jam. LHR adalah hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama pengamatan dengan lamanya pengamatan. Jadi ini kalau dilakukan survei di lapangan ya. Jadi
surveinya berapa lama, kemudian dibagi dengan lamanya survei. Kalau di sini ada LHR tahunan, jumlah lalu lintas dalam 1 tahun dibagi 365. Satuannya bisa SMP atau kendaraan per hari. SMP ini adalah singkatan dari Satuan Mobil Penumpang, ya. Nanti kita pelajari juga apa beda dari SMP per hari atau SMP per jam dengan kendaraan per hari atau kendaraan per jam, ya. Jadi yang namanya LHR ini adalah jumlah lalu lintas selama pengamatan dibagi lamanya pengamatan. Nah, lalu lintas jalan raya terdiri dari campuran kendaraan cepat, lambat, kendaraan berat, kendaraan ringan, dan kendaraan tidak bermotor, ya. Maka dalam hubungannya dengan kapasitas jalan, jumlah kendaraan maksimum yang melewati satu titik atau tempat dalam satu satuan waktu ini mengakibatkan adanya pengaruh dari setiap jenis kendaraan tersebut terhadap keseluruhan arus lalu lintas. Karena itu untuk menyeragamkan satuan daripada beberapa jenis kendaraan tersebut yang berbeda ukuran, kecepatan, ya, dimensi, ruang yang dipakai oleh satu jenis kendaraan yang berbeda-beda, ini perlu diseragamkan, disatukan. Yaitu berubah dari yang kendaraan ke satuan mobil penumpang. Untuk itu ada yang disebut faktor ekivalen, ya, atau FE. Eh, Faktor ekivalen atau FE yang digunakan untuk menilai setiap kendaraan terhadap kendaraan standar, ya, didasarkan pada penelitian American Association State Highway Official, ya, dengan menggunakan kendaraan penumpang sebagai kendaraan standar yang dinyatakan dalam faktor ekivalen atau FE sama dengan 1. Maka dengan demikian satuan LHR dengan satuan mobil penumpang SMP atau passenger car unit. Nah, jadi satuannya itu dikonversi ke satuan mobil penumpang atau passenger car unit, ya. Jadi dari bermacam-macam kendaraan. Ya, oke. Untuk ini informasi link link absen nanti, ya, nanti akan diberikan, belum dipasang di chat. Oke, lanjut. Nah, ini ya, faktor ekivalen berdasarkan penelitian ASO, ya, atau Bina Marga juga menggunakan seperti ini. Jadi untuk sepeda motor ini masing-masing, ya, 0,5, 0,3, mobil penumpang. Nah, mobil penumpang ini dipakai sebagai standar. Karena itu faktor ekivalennya adalah 1. Nah, kendaraan lain yang lebih besar, truk ringan, ini faktor ekivalennya lebih besar, ya, karena dia memakai ruang atau dimensi di jalan itu lebih besar, ya, sehingga dia diberikan nilai lebih besar. Nah, kendaraan tidak bermotor ini besar karena apa? Walaupun dia dimensinya mungkin tidak terlalu besar, tapi tidak dia berjalan sangat lambat. Artinya dia akan menghambat kendaraan lain yang mempunyai kecepatan lebih tinggi, sehingga kendaraan itu diberi faktor ekivalen yang besar. Nah, sekarang contoh bagaimana melakukan konversi, ya, konversi dari satuan kendaraan per hari ke
satuan mobil penumpang per hari. Jadi misalnya ini ada lalu lintas masing-masing, sepeda motor 600, mobil 700, truk ringan 150, bis 40, truk sedang 30. Nah, ini harus dikalikan dengan faktor ekuivalennya. Ya, dikalikan faktor ekuivalennya dan didapatlah ini nanti angka-angka untuk menjadi satuan mobil penumpang per hari. Ya, jadi LHR-nya dalam SMP. Nah, maksudnya di sini jadi nanti sudah seragam satuannya ya sebagai SMP. Jadi kita tidak menggunakan satuan kendaraan lagi. Ini dalam hal nanti mengukur kapasitas daripada jalan ya. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya volume jam perencanaan. Arus lalu lintas bervariasi dari jam ke jam berikutnya dalam satu hari. Maka lebih sesuai jika volume lalu lintas dalam satu jam digunakan dalam perencanaan. Volume dalam satu jam yang dipakai untuk perencanaan dinamakan volume jam perencanaan atau VJP ya, VJP volume jam perencanaan. Di sini ada faktor K-nya ini berkisar antara 10 sampai 15%. Jadi biasanya itu dalam perencanaan yang digunakan adalah satuannya SMP per jam. Nah, jamnya jam berapa dipakai? Sekarang pertanyaannya. Nah, dalam satu hari, ya, dalam satu hari itu biasanya kendaraan itu lalu lintas itu dia mempunyai volume yang berbeda-beda. Nah, biasanya diambil yang tertinggi, satu jam tertinggi, ya. Itu bisa dilihat nanti kurvanya ya. Jadi biasanya pagi itu kan masih rendah lalu lintasnya. Nanti ada yang disebut jam puncak. Ya. Nah, di situ ada namanya jam puncak ya. Biasanya itu jam-jam sibuk. Mungkin kalau hari kerja itu biasanya mungkin jam 8, jam 9. Nanti sore jam pulang kantor itu jam 4 atau jam 5 sampai jam 6. Nah, nanti itu diambil satu jam yang paling tinggi. Nah, itu adalah diambil datanya dalam SMP per jam ya. Nah, kita lanjut ke kapasitas kaitannya nanti dengan volume lalu lintas ya. Kapasitas adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melewati suatu penampang jalan pada jalur jalan selama satu jam dengan kondisi serta arus lalu lintas tertentu ya. Jadi eh, yang namanya jalan itu pasti mempunyai kapasitas maksimum ya, kapasitas maksimum dalam biasanya nanti SMP per jam berapa kapasitasnya ya, tergantung dari jumlah lajurnya ya, tentunya di situ ya. Jadi kapasitas eh, suatu jalan itu sebenarnya sudah tentu. Yang berubah-berubah nanti adalah volume kendaraannya, ya. Jadi karena itulah nanti ada kaitan antara volume dengan kapasitas. Kita lihat ya. Oke, nah di sini volume atau kapasitas jalan adalah arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan pada suatu penampang bagian jalan pada kondisi tertentu. Dinyatakan dalam satuan mobil penumpang per jam. Nah, jadi dipakai satuan mobil penumpang per jam, SMP per jam ya, yang digunakan. Nah, rasio atau perbandingan antara volume dibagi dengan kapasitas jalan atau disebut RVK, rasio volume kapasitas adalah perbandingan
antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Kapasitas rencana adalah kapasitas ideal dikalikan dengan faktor kondisi jalan yang direncanakan. Ini seperti terdapat dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI 1997. Nah, ini Anda bisa pelajari dari MKJI. Coba Anda cari-cari di internet ya. Nah, namanya MKJI, Manual Kapasitas Jalan. Itu nanti ada rumus-rumusnya, bagaimana menentukan kapasitas, bagaimana menentukan nanti eh, apa volume ya. Bisa di-download itu gratis ya. Jadi Anda masuk ke internet, ke Google, tinggal ketik saja ini Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Nanti bisa di-download itu dalam bentuk PDF ya. Tebal, bukunya tebal. Kemudian RVK atau rasio volume kapasitas ditentukan sesuai dengan fungsi jalan, yaitu misalnya RVK lebih kecil sama dengan 0,85 untuk jalan arteri dan jalan kolektor. Kemudian RVK lebih kecil atau sama dengan 0,9 untuk jalan lokal dan jalan lingkungan. Analisis menggunakan RVK selanjutnya ditetapkan kebutuhan akan jumlah dan lebar lajur, ya, termasuk lebar bahu jalan, kecepatan rencana minimal yang diharapkan, sehingga terwujudlah kenyamanan dan keselamatan jalan. Kita lanjut. Nah, sekarang kaitannya dengan tingkat pelayanan ya, tingkat pelayanan. Ini kalau ada yang nggak ngerti, mau ditanyakan silahkan ya. Atau yang tadi terlewat, silahkan mau tanya. Ini nggak apa-apa. Hmm, apa itu tingkat pelayanan jalan? Nah, tingkat pelayanan jalan ini adalah nilai pelayanan yang diberikan oleh jalan untuk gerakan kendaraan. Ya. Nah, pengertian tingkat pelayanan jalan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ya. Jadi level of service ini ditentukan oleh volume, kapasitas, dan kecepatan lalu lintas. Kemudian tingkat pelayanan jalan merupakan kondisi gabungan dari rasio volume dan eh, kapasitas atau volume per capacity, visi rasio. Nah, di sini rasio, visi rasio ya. Dan juga ada faktor kecepatan ya. Nah, kalau di MKJI disebut derajat kejenuhan ya atau degree of saturation ya bahasa Inggrisnya. Nah, tingkat pelayanan jalan ditentukan oleh satu tadi kan rasio. Rasio itu perbandingan antara volume lalu lintas dibagi kapasitas dan juga kecepatannya. Nah, ini sebagai contoh, misalnya ada jalan satu, volumenya 1000, kapasitasnya 2000. Berarti visi rasionya 0,5. Kemudian ada lagi jalan nomor 2, visi rasionya volumenya 1000 dan kapasitasnya 1500. Ini 0,67 visi rasionya. Maka visi rasio jalan 1 lebih kecil dari visi rasio jalan 2. Di sini sehingga disimpulkan bahwa tingkat pelayanan jalan nomor 1 adalah lebih baik. Jadi semakin kecil perbandingan dari volume dibagi kapasitas, itu tingkat pelayanan dari jalan tersebut semakin baik. Ya, jadi semakin baik. Nah, berapa nilai maksimum dari visi rasio atau perbandingan dari volume kapasitas? Nah, jika volume dibagi kapasitas sama dengan 1,
maka ini adalah sudah kondisi macet total. Ya, artinya kapasitasnya sekian sudah dipenuhi oleh volume lalu lintas sekian, sama dengan kapasitasnya. Jadi bisa diibaratkan jalan itu seperti pipa air ya, selang air ya. Dia itu punya kapasitas juga selang air. Jadi kalau airnya itu penuh, nah ini bisa macet itunya jalannya itu. Demikian juga dengan jalan ya. Jadi kalau volume dibagi kapasitasnya mendekati satu itu berarti tingkat layanannya sudah menurun, sudah mencapai satu, maka dia sudah macet total sehingga harus dibuat jalan baru atau pelebaran. Ya, ini ada kurva diagram ya, untuk tingkat pelayanan jalan ya di sini. Ini sisi untuk tegaknya kecepatan, dan yang garis horizontalnya ini sumbu horizontalnya adalah volume dibagi kapasitas, rasio dari visi rasio. Jadi tingkat pelayanannya kalau masih bagus berarti kecepatannya di sini tinggi A, kemudian visi rasionya juga masih rendah ya, di sini masih rendah. Makin menurun tingkat pelayanannya di B, dia kecepatannya menurun ya di daerah sini, visi rasionya juga meningkat, membesar. Terus sampai C, D, E, dan F ya. Nah, kalau F ya kondisi yang paling buruk. Nah, di sini sudah bisa kecepatannya hanya 0 ya, atau hanya sampai di sini ya, F ini. Nah, juga dia volume per kapasitasnya sudah pol di sini ya, udah pol di sini, udah maksimum. Ini sama dengan satu. Nah, ini deskripsi dari tingkat pelayanan jalan menurut IACM 1985 ya. Deskripsi kondisi jalan atau tingkat pelayanan. Tipe A tadi yang gambar yang sini ya. Tipe A. Sorry. Yang kondisi A di sini lalu lintas tanpa hambatan, volume dan kecepatan lalu lintas rendah. Kecepatan kendaraan merupakan pilihan dari pengemudi. Jadi pengemudi bebas menentukan berapa kecepatan yang dia mau gunakan ya. Di sini free flow ya. Jadi bisa 90% mungkin ya free flow. Kemudian derajat kejenuhan ini degree of saturation atau rasio dari volume dibagi kapasitas hanya lebih kecil atau sama dengan dari 0,35 ya. Ini masih rendah kan? Kecepatannya tinggi ya. Kemudian yang B, B itu kan di sini. Ini yang B ya. Di sini arus lalu lintas masih stabil. Ya, kalau yang A tadi bebas, arus lalu lintasnya bebas tanpa hambatan. Kalau yang B, arus lalu lintasnya stabil, kecepatan mulai dipengaruhi oleh keadaan lalu lintas, tapi tetap dapat dipilih sesuai kehendak pengemudi, ya. Dan dari degree of saturation-nya atau rasio volume dibagi kapasitasnya itu lebih kecil atau sama dengan 0,54. Kemudian tingkat pelayanan C, arus lalu lintas stabil, kecepatan perjalanan dan kebebasan bergerak sudah dipengaruhi oleh besarnya volume lalu lintas sehingga pengemudi tidak dapat lagi memilih kecepatan yang diinginkannya. Ya, C. Ini volume rasio volume dibagi kapasitasnya itu 0,77 ya. Kita
sekitar 0,77. Jadi lebih kecil atau sama dengan dari 0,77. Kemudian kondisi D, ya D ini di sini ya, D udah ini ya, udah turun lagi nih tingkat pelayanannya. Arus lalu lintas sudah mulai eh ini sudah mulai tidak stabil ini harusnya ya. Mulai di sini stabil, ini sudah mulai tidak stabil, ini sudah mulai tidak stabil. Perubahan volume lalu lintas sangat mempengaruhi besarnya kecepatan perjalanan. Nah, di sini derajat kejenuhannya, nah sudah tidak stabil ya memang kecepatannya. Jadi lebih kecil atau sama dengan 0,93 ya. Ini udah sering macet ini. Kemudian berikutnya kondisi E ya, kondisi E ini. E dan F nih sudah hampir sama nih. Arus lalu lintas sudah tidak stabil, volume kira-kira sama dengan kapasitas. Nah, volume sama dengan kapasitas sering terjadi kemacetan. Di sini hmm, visi rasionya itu lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian yang terakhir adalah kondisi F ya. Di sini arus lalu lintas tertahan pada kecepatan rendah. Sering terjadi kemacetan, arus lalu lintas rendah ya. Jadi arusnya itu rendah sekali, sekitar 0,3 atau 30%. Dan bisa-bisa visi rasionya itu lebih besar dari 1 ya, atau sama dengan 1. Nah, ini adalah kondisi-kondisi dari eh, tingkat pelayanan ya, ditentukan nanti dengan degree of saturation. Degree of saturation itu bahasa Indonesianya derajat kejenuhan, yaitu perbandingan antara volume dibagi kapasitas jalan. Yang berikutnya, terakhir ini gaya-gaya yang bekerja. Ya, jadi gaya-gaya yang bekerja pada tikungan. Ada yang disebut F sama dengan M kali A ya. Jadi mana F ini adalah gaya yang bekerja itu adalah gaya sentrifugal. Sini ya, kita lihat sini ya, gambar ini. Nah, jadi kalau kendaraan bergerak ya, bergerak ke sana, maka di tikungan itu pasti ada gaya dorong yang timbul. Ini gaya F ya, sentrifugal, mendorong ke luar dari tikungan ya. Jadi ini ada gaya untuk dia bergerak ke depan, tapi juga dia terdorong oleh gaya ke samping ya. Nah, jadi ada gaya sentrifugal. M ini adalah massa kendaraan, A adalah percepatan sentrifugal, G adalah berat kendaraan, G kecil adalah gaya gravitasi, V sama dengan kecepatan kendaraan, R adalah jari-jari tikungan. Nah, jadi dipengaruhi juga oleh jari-jari tikungan ya. Sehingga rumusnya adalah besarnya gaya sentrifugal itu eh, sama dengan berat kendaraan dikali kecepatan kuadrat ya, kecepatan kendaraan kuadrat dibagi dengan gravitasi dikali dengan jari-jari tikungan ya. Nah, ini ya jari-jari tikungan di sini sorry. Jadi ini gaya yang mengimbangi gaya sentrifugal. Jadi gaya gaya gesekan melintang roda atau ban kendaraan yang sangat dipengaruhi oleh koefisien gesek. Nah, ini kalau ada koefisien gesek ya. Kemudian super elevasi atau kemiringan melintang jalan sama dengan E. Nah, karena itu ya
Ini gaya yang bekerja pada tikungan ya. Karena itu biasanya di tikungan itu untuk mengimbangi gaya sentrifugal itu permukaan jalan dibuat miring ya untuk mengimbangi gaya-gaya yang bekerja pada tikungan ya. Sehingga biasanya itu dibuat kemiringan permukaan jalannya. Nah, nanti ini kita akan pelajari di bab-bab berikut mengenai eh, super elevasi atau ini kemiringan melintang jalan ya. Itu nanti kita akan bahas di alinyaman horizontal. Nah, oke, ini materi hari ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Jika mungkin ada yang nggak jelas, silahkan ya. Ya, link absennya sudah dibuat ya. Silakan yang belum, yang absen, yang ikut kuliah absen, jangan lupa. Kemudian jangan lupa membaca atau download materi kuliahnya di e-learning Universitas Borobudur dan menjawab kuisnya ya. Jangan lupa jawab kuis karena kita karena nilainya nanti selain absen ya dari kuis. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik dari Universitas Borobudur maupun dari Universitas Ikro dulu. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jangan lupa untuk absen ya. Silakan. Mudah-mudahan cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Tapi kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Pak, Pak izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Eh, Pak, kalau seandainya saat kita kerjakan jalan di daerah pegunungan, Ya, kan kita juga harus mengikuti alur gunung itu kan Pak. ya topografinya. Ya, Betul. eh, kalau seandainya ada kita bangun jalan nih, terus Mm-mm. tanjakannya cukup cukup curam, tapi juga harus ada belokan. Itu gimana Pak? Ya, harus Kalau memenuhi standar-standar dari keamanan dan keselamatan eh, lalu lintasnya ya. Itu nanti ada di kuliah-kuliah berikut ya. Jadi jika topografinya terlalu curam, ada kemungkinan pertama dipotong ya, namanya di-cut permukaan jalannya itu agar supaya memenuhi standar dan keamanan kemiringan. Ya, jadi gini, misalnya tadi mengenai, nah di sini ya, di sini ini kan ada nih standar-standar kemiringan ya. Ini kemiringan apa? Kemiringan, ini kemiringan melintang, ini berarti melintang ya. Tapi ada kemiringan memanjang, kelandaian itu ada standarnya lagi. Eh,
bisa sampai eh, ada, saya lupa ya berapa persennya, tapi eh, jika topografinya terlalu menanjak atau curam, kemungkinannya satu adalah dipotong, ya, dilakukan pemotongan permukaan kondisi yang ada di medan, di lapangan, kemudian disesuaikan dengan standar keselamatan, ya, baik secara ini misalnya ya, ini permukaan aslinya gitu ya, kan dia harus dipotong, berarti kan ini dipotong, ini ditimbun. Ini kalau kondisi melintangnya ya, ini potongan melintangnya. Tapi kalau memanjangnya ya bisa juga diikat atau ditimbun sehingga dibuat nanti permukaan jalan itu memenuhi standar keselamatan, ya. Jadi itu jawabannya bahwa harus memenuhi standar keselamatan, nanti ada standarnya untuk berapa persennya ada. Nah, itu caranya adalah dilakukan pemotongan atau dilakukan penimbunan. Seperti ini contohnya adalah ini permukaan aslinya misalnya ya. Ini. Nah, dia kan harus berbentuk seperti ini kan. Nah, yang bagian ini dipotong. Sorry, ini dipotong. Kemudian ditimbun ya supaya bentuknya sesuai dengan seperti ini ya. Ini melintangnya. Kalau kondisi memanjangnya juga begitu. Memanjangnya dilihat nanti berapa persennya, eh, dan juga terkait nanti kendaraan apa yang akan menggunakan jalan tersebut. Ya misalnya kendaraan-kendaraan berat yang menggunakan jalan tersebut, misalnya ada truk yang besar harus lewat situ, ya berarti eh, harus dipotong nanti permukaan topografinya, permukaan jalannya, kondisi lapangan aslinya disesuaikan dengan kemiringan yang sesuai. Itu ya, bisa dimengerti kira-kira. Nanti ada babnya lagi bagaimana menentukan pemotongan dan penimbunan. Jadi itu harus dihitung nanti volume pemotongan, volume penimbunan ya dalam perencanaan jalan. Begitu kira-kira ya untuk menyesuaikan dari topografi pegunungan yang dan jika harus berbelok juga ada syaratnya juga ya. Memang kita dalam menentukan trase jalan itu eh, tidak selamanya harus lurus ya, karena mungkin tadi ada bukit, ya, ada gunung yang harus ditempuh, jadi bisa mengikuti topografi gunung tersebut berbelok, ya, berbelok tidak harus lurus selalu, ya. Biasanya kalau di Indonesia ya mengikuti kelokan dari bukit-bukit itu. Kalau di Jepang, pengalaman saya ya, sepengetahuan saya ya, kalau Jepang itu dia dibikin lurus. Jadi kalau ada bukit dia bikin terowongan, ya. Jepang itu mungkin uangnya banyak ya, jadi bukit itu dibikin tunnel, terowongan. Jadi dia nggak mau dibelokkan itu biasanya. Dia bikin lurus, bisa mungkin lurus ya. Tapi kalau nggak bisa baru dia belokkan. Nah, cuman kan tergantung kekuatan pendanaan juga. Kalau kita harus bikin terowongan itu biayanya akan lebih mahal dibanding dengan dilakukan pembelokan mengikuti kondisi trase, kondisi topografi yang ada. Dilakukan saja cut and fill namanya. Jadi eh,
cut itu potong, fill itu timbun. Jadi penimbunan dan pemotongan, cut and fill namanya. Demikian ya, kira-kira ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Saya Pak, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Seperti yang Pak sudah jelaskan tadi, Mm-mm. kendaraan rencana ditentukan dari bentuk, ukuran, dan daya kendaraan yang dipergunakan jalan. Mm-mm. Yang saya ingin tanyakan, Mm. apakah kendaraan sepeda motor tidak termasuk kendaraan rencana? Itu saja, Pak. Sepeda motor. Iya, Pak. Ya, sebentar. Hmm. Nah, ya tadi ya. Ya, ya. Sepeda motor termasuk ya. Tunggu sebentar, saya lihat ya. Faktor. Tunggu sebentar. Mana tadi kecepatan, volume. Nah, sepeda motor termasuk. Jadi gini, sepeda motor termasuk di sini. Tetapi kita pisahkan antara kebutuhan untuk perencanaan geometrik dengan perencanaan konstruksi tebal perkerasan. Kalau tebal perkerasan itu artinya nanti konstruksi jalannya seperti apa. Untuk penentuan kebutuhan jumlah lajur atau kapasitas jalan, sepeda motor masuk ya, karena di sini nih perhitungannya ya. Kendaraan sepeda motor masuk berapa volumenya di sini ya. Sehingga ini akan menunjukkan volume lalu lintas. Nah, kalau kita udah ketahui jumlah lalu lintasnya yang akan lewat di jalan tersebut, kita harus menyediakan kapasitasnya yang lebih besar dari 1395 SMP per hari. Atau kalau mau dijadiin jam, nanti ada lagi perhitungannya kan. Bisa dikali dibuat dalam SMP per jam. Jadi begini, sepeda motor, sepeda kendaraan tidak bermotor itu masuk tetap dalam hitungan untuk menentukan kebutuhan jumlah lajur, ya, untuk menentukan kapasitas berapa yang harus disediakan. Tapi dalam perhitungan untuk menentukan tebal perkerasannya atau konstruksinya, biasanya sepeda motor itu tidak dimasukkan karena eh, bobotnya itu ringan. Ya. Tetapi dalam penentuan kapasitas jalan, dia dimasukkan karena dia menggunakan ruang. Jadi ada dimensi ukuran dari kendaraan tersebut, dia berada di jalan sehingga dia menggunakan ruang tertentu yang harus disediakan. Ya, jadi sepeda motor dan sepeda itu tetap diperhitungkan dalam menentukan jumlah lajur yang harus disediakan. Jadi kaitannya nanti ini adalah ke eh, ke volume dibagi kapasitas ini, ya. Jadi volumenya ini termasuk nanti sepeda motor gitu, dan sepeda maupun kendaraan tidak bermotor. Kalau untuk perhitungan perkerasan jalan itu eh, tidak diperhitungkan ya untuk sepeda motor karena dia bebannya kecil. Jadi biasanya eh, untuk perkerasan jalan itu mulai mobil penumpang ya sampai yang berat-berat. Bisa dimengerti sampai sini, Mbak Andi Nadia? Iya, Pak, iya.
Bisa ya, jadi dibedakan ya antara menentukan jumlah lajur. Ya, kalau kita bicara di perencanaan geometrik, itu kaitannya nanti dengan lebar jalannya juga harus tahu berapa jumlah lajurnya, lebarnya, kapasitasnya yang harus disediakan itu berapa. Bagaimana kita menentukan kebutuhan kapasitas? Ya kita harus prediksi dulu lalu lintasnya. Lalu lintasnya berapa yang mau berjalan di sana, gitu loh. Nah, barulah kita dapat nanti, oh kapasitasnya harus misalnya 2 lajur 2 arah atau 4 lajur 2 arah. Jadi 2 lajur, masing-masing arah 2 lajur. Ya, kalau jalur tetap 2 kan, jalur ada jalur yang arah ke depan maupun arah ke belakang. Tapi jumlah lajurnya, nah ini kaitannya nanti dengan berapa traffic atau volume lalu lintas yang akan lewat di jalan tersebut. Gitu ya Mbak ya. Jadi tetap masuk sepeda motor itu untuk menentukan kapasitas jalan yang dibutuhkan. Demikian kira-kira. Bagus pertanyaannya ya. Ada lagi? Udah pada absen ya? Jangan lupa. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Nggak perlu takut, nggak perlu malu. Silahkan aja. Kalau masih ada yang kurang jelas ya. Oke. Hmm, Silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Jadi kalau bisa Anda eh, mencari buku itu ya, Manual Kapasitas Jalan Indonesia MKJI. Itu Anda masuk ke Google, Mbah Google, nanti Anda ketik aja Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Nanti biasanya muncul, nah, itu bisa di-download ya. Itu di-download, itu bisa dibaca-baca, bukunya tebal itu. Jadi semua jenis jalan, jalan perkotaan, jalan antar kota, kemudian cara menghitung kecepatan, cara menghitung kapasitas jalan, cara menentukan derajat kejenuhan ya, dengan memasukkan faktor-faktor lain ya, misalnya faktor lingkungan, itu juga bisa ada di situ ya cara menghitungnya. Kalau saya kan ini hanya memberikan hitungan yang sederhana ya, bahwa eh, ada volume kendaraan 1.000, kemudian ada kapasitas 2.000 dan 1.500. Nah, kalau di manual kapasitas jalan, kapasitas jalan ini ada persamaannya lagi ya, ada rumusnya. Jadi bagaimana menentukan kapasitas daripada jalan tersebut, ada standarnya. Jadi di MKJI itu disampaikan bahwa per lajur kalau dia kondisi kosong sama sekali, misalnya 1.500 per lajurnya. Tapi kalau ada kegiatan samping, faktor lingkungan, dan faktor-faktor lainnya, lokasi, nah itu bisa berubah kapasitasnya sesuai dengan rumus yang ada. Jadi ini ya MKJI 1997. Hmm.
penting ini untuk teknik sipil ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, eh, mungkin bisa saya akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Selamat pagi dan menjelang siang untuk yang di saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. kita live ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Ya, Pak. Hah? Ya, Pak.